Selamat datang teman-teman, perkenalkan, Nama, Denis Setiawan, NIM, 221420122, kelas E, Perbankan Syariah. pada video kali ini kita akan membahas, kenapa teknologi berkembang dengan sangat cepat. Dari teknologi internet sampai teknologi secara menyeluruh. Semuanya tumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi. Apa itu teknologi? Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, mari kita bahas dulu apa itu teknologi. Jadi, teknologi itu gak cuma tentang gadget dan internet, teknologi adalah cara kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan alat, sistem, atau proses yang mempermudah hidup kita. Jadi, mulai dari alat sederhana sampai sistem kompleks, semuanya masuk ke dalam ranah teknologi. Sejarah munculnya teknologi. Dulu, teknologi itu sederhana banget, kayak roda atau alat tulis. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia mulai menciptakan teknologi yang lebih rumit dan canggih. Contohnya, di abad ke-19 muncul revolusi industri yang membawa mesin-mesin yang bisa mempercepat produksi. Lalu, masuk ke abad ke-20, kita menyaksikan kemunculan komputer yang bikin segalanya jadi lebih efisien. Dan sekarang, dengan teknologi internet, kita bisa terhubung ke seluruh dunia hanya dengan sekali klik. Perbandingan teknologi dahulu dengan sekarang. Berbicara tentang perkembangan teknologi, tak bisa lepas dari perbandingan antara dulu dan sekarang. Coba kita bayangkan. Dulu kita cuma punya telepon kabel yang berat dan gak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang, smartphone yang super canggih bisa kita bawa kemana-mana. Teknologi juga mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bahkan bermain. Jadi, perkembangan teknologi ini benar-benar bikin hidup kita makin praktis dan seru. Kenapa teknologi berkembang cepat? Berbicara kenapa teknologi berkembang cepat, ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Pertama, adalah adanya permintaan dari masyarakat yang terus berkembang. Kita ingin yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih praktis. Faktor kedua adalah adanya persaingan antar perusahaan teknologi. Mereka saling berlomba untuk menciptakan produk yang lebih baik dan inovatif demi mendapatkan pasar yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan ini melakukan riset dan pengembangan secara intensif agar bisa menghadirkan teknologi terbaru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi faktor penting dalam percepatan perkembangan teknologi. Penemuan-penemuan baru dan pengetahuan yang terus berkembang memungkinkan kita untuk menciptakan teknologi yang lebih maju dan kompleks. Misalnya, kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, AI, dan pemrosesan data yang membuat komputer semakin pintar dan efisien. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan teknologi juga didorong oleh adanya investasi yang besar dalam penelitian dan pengembangan. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah yang mengalokasikan dana yang besar untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi. Hal ini membantu mempercepat laju perkembangan teknologi dengan memungkinkan para ilmuwan dan peneliti untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Berikut beberapa bukti perkembangan teknologi yang sangat signifikan. Hanya dalam kurun waktu 9 tahun perbandingan dari mikrodisk ini mengalami penambahan ukuran yang sangat signifikan, dari 128 MB menjadi 128 GB. Sama halnya dengan hard disk ini.
Dahulu memiliki ukuran yang sangat besar namun hanya dapat menyimpan sedikit data hanya 5 MB saja, namun sekarang ukurannya jauh lebih kecil dan dapat menyimpan data jauh lebih besar yaitu 4 TB. Perbandingan yang sangat signifikan. Fungsi semua benda di atas dimiliki satu perangkat handphone di bawah. Hal itu bisa terjadi akibat perkembangan teknologi. Dahulu handphone memiliki bentuk yang tebal dan lebih berat, serta memiliki fitur yang masih terbatas. Sekarang handphone jauh lebih ringan dan memiliki fitur jauh lebih banyak daripada yang dahulu. Dahulu komputer memiliki monitor tabung yang tidak efisien, dan sekarang komputer lebih modern dan memiliki fitur yang lebih lengkap. Dahulu jika kita ingin mendengarkan musik harus menggunakan kaset, tapi sekarang kita bisa mendengarkan musik menggunakan disk dan bahkan bisa dengan platform online seperti Spotify. Dahulu ensiklopedia menggunakan buku fisik, sekarang kita dengan bebas menggunakan Wikipedia secara gratis. Dahulu jika ingin mencari informasi kita harus membaca koran, tapi sekarang kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah lewat artikel online. Dahulu kita menggunakan peta kertas untuk menentukan jalan ke tujuan, tentunya kurang akurat dan tidak menampilkan informasi secara spesifik. Sekarang kita dapat menggunakan Google Maps yang jauh lebih akurat dan menampilkan informasi secara spesifik. Dahulu TV berbentuk tabung dan tidak memiliki remote, namun sekarang TV sudah LED dan memiliki remote. Juga TV menjadi memiliki warna yang sebelumnya hanya hitam putih. Dahulu kita mencuci menggunakan tangan, namun sekarang kita dapat menggunakan mesin cuci yang sangat membantu dan menghemat tenaga.
Dahulu kita menggunakan kipas dengan menggunakan tangan yang tentunya membuat kita kek. Tapi sekarang kita bisa menggunakan kipas angin yang menggunakan listrik atau bahkan AC, jadi kita bisa menghemat tenaga. Dahulu film menggunakan teknologi yang terbatas yang membuat kualitas CGI film kurang realistis. Namun sekarang teknologi CGI sangat berkembang pesat hingga dapat menciptakan kualitas CGI yang sangat realistis. Dahulu jika kita ingin membeli sesuatu, kita harus pergi ke tempat jual beli seperti ke toko atau ke pasar. Namun sekarang berkat perkembangan teknologi, kita bisa melakukan aktivitas jual beli secara online menggunakan platform toko online seperti Tokopedia ataupun Shopee. Itulah contoh-contoh perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan sehari-hari. Masih banyak perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi kita. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yang begitu cepat. Meskipun perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan kita, kita juga harus menyadari dampak negatif yang bisa timbul. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Kita menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga ketika terjadi masalah atau gangguan, kita bisa merasa kerepotan atau kehilangan arah. Selain itu, perkembangan teknologi juga berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan privasi. Semakin canggihnya teknologi, semakin banyak data yang dikumpulkan dan diproses. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi. Menyikapi perkembangan teknologi. Dalam menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Pertama, kita perlu meningkatkan literasi teknologi. Dengan memahami teknologi dengan baik, kita bisa membuat keputusan yang cerdas dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Kedua, penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan nyata. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, kita juga perlu menyadari pentingnya interaksi sosial dan kegiatan di luar dunia digital. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yang cepat adalah hasil dari permintaan masyarakat, persaingan industri, kemajuan ilmu pengetahuan, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Namun, kita juga harus menyadari dampak negatifnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi perkembangan. Itulah pembahasan tentang kenapa perkembangan teknologi sangat cepat berkembang. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat.